harus mulai dari diri kita. Sangat mudah, manfaatkan dan pilah sampah itu sebaik mungkin. Salah satunya organiknya itu bisa dimanfaatkan untuk budidaya buruan sayur. Dan masyarakat Kota Bandung tidak perlu khawatir dengan kondisi Kota Bandung, khususnya tentang pangan. Pangan di Kota Bandung cukup tersedia rabies ini. Jadi kalau hewan itu misalnya kita lihat di anjing atau kucing, mereka terlihat dari sisi penampakannya keluar air liur yang banyak, kemudian bersikap agresif, kemudian misalnya dia takut kepada sinar gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Sampurasun sobat saya, kembali lagi bersama saya Teh Hayu yang hari ini akan memimpin podcast Papatong, Petani Pemerintah Jeung Inohong. Di sini saya sudah bersama dengan Bapak Insinyur Gin Ginanjar, Master of Engineering selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Selamat pagi Bapak. Pagi Teh. Gimana Pak Damang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana nih Pak serunya DKPP sekarang, apalagi dengan program buruan sayanya? Iya, kita tambah semangat nih dengan perkembangan, kemudian kolaborasi. Yang paling utama semangatnya warga Kota Bandung untuk membangun Kota Bandung melalui pengembangan ketahanan pangan buruan saya mungkin nanti bisa. Betul sekali. Alhamdulillah hari ini kita juga ada di lokasi buruan saya, yaitu buruan saya Pajajaran. Mungkin Bapak bisa cerita sedikit tentang buruan saya Pajajaran ini? Iya, bersyukur, terima kasih ini hari ini kita berada di salah satu titik. Ini lokasinya ada di rooftop salah satu rumah warga di RT 04 RW 04 di Pajajaran Lestari. Ini nama buruan saya Pajajaran Lestari. Ini salah satu kelompok buruan saya dari hampir ada 300-an lebih buruan saya yang ada di Kota Bandung. Dan Pajajaran ini punya keunikan. Jadi selain memang lingkungannya yang dibudidayakan sebagai buruan saya ini adalah badan sungai gitu ya. Jadi karena dua wilayah ini dipotong oleh sungai, yang sungai itu akhirnya dimanfaatkan untuk budidaya buruan saya dan menjadi tempat yang nyaman, lingkungan yang enak, tentunya juga menghasilkan pangan. Dan tempat ini juga uniknya sudah pernah dikunjungi oleh Bapak Wakil Presiden. Wah. Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Luar Dan biasa. juga keunikan yang kedua, selain tadi wilayah sebelah sepanjang RW 3 dan 4 ini yang ditanami buruan saya, juga rumah-rumah warganya ini salah satunya bentuknya rooftop ini juga ditanami atau dimanfaatkan untuk tempat buruan saya. Ini seperti ini, nyaman sekali. Luar biasa. Jadi di tengah hiruk pikuk perkotaan nih, tetap ada yang mau ngasih space untuk menanam tanaman pangan. Ini luar biasa sekali ya Bapak dan Ibu. Terutama nih tentang buruan saya lebih dalam nih Pak. Kita kan sekarang Bandung nih lagi menghadapi krisis sampah, terutama di Kota Bandung dan Jawa Barat. Nah, seperti apa point of view dari DKPP terkait dengan isu sampah yang sekarang lagi muncul ini? Iya, Teh Ayu. Jadi saya cerita dulu sedikit bagaimana upaya DKPP khususnya mengembangkan ketahanan pangan melalui buruan saya. Sejak awal kita gulirkan di tahun 2020, kita sudah mengintegrasikan berbagai strategi termasuk programnya pemerintah Kota Bandung. Salah satunya pengolahan sampah atau Kangpisman. Jadi di dalam buruan saya ini tidak hanya melulu kita bagaimana mengembangkan atau menghasilkan tanaman pangan atau menghasilkan pangan, tapi kita juga mencoba bagaimana memanfaatkan sampah, salah satunya sampah organik, sisa makanan, sampah dapur atau sampah hijauan yang diolah tentunya menjadi salah satunya kompos, yang kompos itu berguna untuk media bertanam, dan itu terjadi sirkulasi yang cukup harmonis begitu ya di dalam satu tempat, sehingga sampah rumah tangga selesai,
termasuk bisa menghasilkan pangan. Itu sebenarnya yang menarik dan itu sudah kita mulai. Jadi jauh hari sebelum saat ini Kota Bandung darurat sampah, kita sudah melakukan itu dan kelompok-kelompok yang tersebar yang sekarang ada 300-an lebih itu hampir sebagian besar sudah melakukan pengolahan itu. Jadi tidak hanya pengolahan, tapi yang menarik itu tapi pemanfaatan dari sampah atau organik itu, kompos itu untuk media tanam. Itu salah satu upaya kecil lah boleh gitu ya, Dinas DKPP yang lakukan bagaimana mengintegrasikan pengolahan sampah itu menjadi bagian dari ketahanan pangan yang kita bangun. Luar biasa. Jadi buruan saya ini tidak hanya tentang membuat dan memproduksi makanan saja, tapi juga mengolah nanti sampah-sampah makanannya untuk menjadi tanaman pangan lagi ya Pak sebetulnya. Jadi kalau sekarang mencari solusi bagaimana memanfaatkan organik, nah katakanlah sudah menjadi kompos. Nah, kemudian berpikir lagi setelah kompos ini akan dikemanakan. Nah, dengan buruan saya itu sudah terjadi. Jadi setelah kompos itu menjadi media yang sangat berguna dan sekarang perkembangan kelompok buruan saya itu cukup masif. Betul, salah satunya karena ketersediaan kompos ini. Jadi yang selalu terjamin, tersedia, bahkan nanti ada beberapa kompos ini juga tidak hanya dihasilkan dari buruan saya, dari produksi kantor kita nanti ada beberapa juga. Wah, ini juga menarik nih point of view ini. Berarti ada pengelolaan sampah juga ya Pak sebenarnya di kantor DKPP ini? Iya, pengolahan sampah sudah menjadi bagian kebutuhan keseharian kita karena kita menempati ruang kantor yang cukup luas. Jadi dengan warganya atau dengan stafnya yang cukup banyak, sehingga kita juga mengelola sampah itu dengan sebaik mungkin. Kemudian yang kedua, di Dinas DKPP khususnya kita ada satu pekerjaan, yaitu kita punya rumah potong hewan. Oh betul. Ada di Ciroyom dan di Arjuna ya, Ciroyom dan di Cirangrang. Nah, salah satu output dari rumah potong hewan ada kotoran hewan, koke gitu. Nah, saat ini kohai itu kita manfaatkan juga. Jadi kohai itu tidak dibuang begitu, tapi dimanfaatkan, diolah salah satunya menjadi kompos. Dan ini juga menjadi penguatan yang sangat berarti bagi pengembangan buruan saya. Jadi ada dua itu kalau paling tidak, jadi itu buruan sayanya sendiri, masyarakat memanfaatkan. Kemudian di lingkungan, di instansi juga kita memanfaatkan kotoran hewan sebagai sumber pengolahan untuk menjadi kompos. Wah, luar biasa. Jadi ini DKPP tidak hanya memikirkan produksinya saja, bagaimana tanaman pangannya ini ada, tapi sampai maintenance-nya ya, dari pupuknya, kemudian penggunaan sampah organik tadi untuk dijadikan sebagai tanaman pangan kembali. Lalu kemudian Pak, untuk tadi mungkin tentang kolaborasi masyarakat. Nah, kira-kira sudah sejauh apa DKPP ini berkolaborasi dengan masyarakat, baik itu dari sisi ketahanan pangan maupun untuk pengolahan sampah tadi? Iya, jadi kita sangat menyadari betul bahwa segala sesuatu, apalagi terkait dengan pembangunan, itu sangat tergantung dari bagaimana keterlibatan banyak pihak. Gitu ya. Nah, kami pun dalam salah satunya misalnya pengembangan buruan sae, termasuk pengolahan sampah tadi di dalamnya, kita pendekatannya selain pemberdayaan warga, juga kita melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Kalau istilah sekarang pentahelik ya, itu pentahelik itu betul-betul kita menjadi kekuatan utama di dalam pengembangan ketahanan pangan. Karena kita sadar tadi, kita tidak bisa bergerak sendiri, pemerintah maupun hanya dengan masyarakat, tapi banyak sisi. Ada perguruan tingginya, ada dunia usaha, kemudian ada media yang sangat support, kemudian ada berbagai instansi yang sekarang ini juga menjadi buruan saya menjadi besar, itu salah satunya support dari berbagai pihak. Jadi memang itu kita lakukan. Yang utama masyarakat sendiri, Kota Bandung yang punya semangat begitu tinggi untuk selalu mendukung buruan saya, termasuk di dalamnya tadi pengolahan sampah. Dan yang menarik Kota Bandung tuh banyak dari kita semua atau warga itu yang secara spontan, inisiatif gitu melihat perkembangan seperti ini, mereka sampai rela untuk membiayai sendiri, begitu teh, membangun komunitas, termasuk membangun dan mempertahankan buruan saya ini menjadi kebiasaan di dalam lingkungannya. Itu yang yang kita lakukan. Nah, kolaborasi itu berkembang sampai kalau untuk buruan saya sendiri, sekarang kita sudah punya relasi atau hubungan dengan luar sampai keluar gitu teh. Kita tergabung dalam, kalau di buruan saya Kota Bandung tergabung dalam Milan Pact namanya. Itu kumpulan kota-kota dunia yang concern terhadap
eh, pembangunan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Nah, itu juga menjadi kekuatan bagi kita untuk terus mengembangkan program ini sampai berlanjut, dan dengan situasi ini sebetulnya ini sangat ideal atau menjawab kebutuhan atau kondisi permasalahan Kota Bandung saat ini. Wah, luar biasa. Ini nih saya juga salah fokus sebenarnya di sini, sama ada banyak sekali OTG-OTG yang ada di sini. Boleh Bapak cerita sedikit tentang OTG ini, Pak? Iya, tadi saya sampaikan bahwa salah satu komponen di buruan saya itu kita ada pengolahan sampah ya. Dan secara umum saya juga jelaskan mungkin sedikit apa itu buruan saya. Jadi buruan saya ini sebagai perkebunan perkotaan atau biasa disebut urban farming ya, model Kota Bandung. Kenapa model Kota Bandung? Karena kita mengintegrasikan berbagai jenis pangan, termasuk tidak hanya pangan tapi berbagai jenis program, dari salah satunya sampah. Nah, kemudian buruan saya yang ada di kita atau urban farming Kota Bandung itu memanfaatkan lahan yang memang sempit, bahkan yang tidak punya lahan seperti ini. Ini rooftop, tidak terlalu banyak lahan tanah begitu, kita manfaatkan. Kemudian ada satu lagi, untuk menginisiasi kekurangan lahan, kita memunculkan sebuah inovasi dengan memanfaatkan tadi yang disebut tadi ini, namanya kita beri nama ini OTG. OTG itu singkatan dari Organic Tower Garden. Jadi ini dari ember-ember bekas ya. Kita susun ke atas, makanya seperti tower gitu. Betul, tower. Dan ini fungsinya sebagai media tanam, tapi yang uniknya tidak hanya sebagai media tanam, ini yang dilubangi, tapi berfungsi juga sebagai tempat pengolahan sampah organik kompos di tengahnya ini. Di tengah ini nah, ya. Ini yang unik tuh. Jadi ada dua fungsi gitu ya, selain untuk media tanam bagi yang tidak punya lahan, juga bisa sebagai penampung atau pengolah sampah organik yang ini bisa menjadi kompos, bisa berupa cairan atau bisa berupa padatan yang tentunya bisa bermanfaat untuk OTG-nya sendiri atau bisa diproduksi untuk tanaman yang lain. Ini yang bisa menyelesaikan sementara ini sampah rumah tangga hanya dengan penggunaan OTG ini bisa selesai dan bisa sangat bermanfaat gitu. Ini bisa dibilang solutif ya untuk lahan yang sempit, kemudian produksinya juga lubangnya ada banyak nih, jadi bisa cuman segini space-nya tapi hasilnya bisa luar biasa ya. Ditambah lagi ada pengolahan sampahnya juga di sini, jadi komplit ya Pak? Iya, jadi ya inilah salah satu karya juga kreativitas warga Kota Bandung itu. Jadi bagaimana tadi memanfaatkan lahan yang sempit tapi sekaligus juga punya multifungsi. Salah satunya fungsi tadi sampah. Jadi bisa dibayangkan oleh sobat saya atau teman-teman, kalau ini saja satu rumah tangga atau satu rumah bisa memiliki 1 atau sampai 2 aja OTG, tadi kebutuhan sayuran paling tidak akan terpenuhi. Kemudian juga yang pasti tadi sampah organik yang menjadi besar, bobotnya hampir 60% dari produksi itu bisa selesai oleh hanya 1 atau 2 OTG ini. Jadi kalau ini dilakukan masif, banyak pihak yang melakukan, insya Allah permasalahan sampah yang sekarang sedang mulai itu bisa selesai, dan tidak hanya selesai, tadi yang lebih unik bisa bermanfaat gitu. Betul. Jadi tidak hanya masalah selesai tapi kebermanfaatannya juga harus dirasakan oleh masyarakat Kota Bandung. Mungkin untuk sesi ini yang terakhir Pak, di antara semua inovasi dan juga ideasi tadi, apa yang menjadi hambatan khususnya bagi DKPP dalam teknisnya mungkin? Kalau bicara buruan saya saja, karena banyak juga program-program lain di DKPP itu. Buruan saya itu kita bagaimana mengajak warga, masyarakat, memberdayakan masyarakat untuk ikut terlibat di situ, selain tadi kolaborasi berbagai pihak. Nah, ini mungkin tantangan kita bagaimana bisa mengajak sebanyak mungkin masyarakat, warga untuk mau memulai memanfaatkan pekarangan lingkungannya untuk ditanami berbagai jenis pangan atau buruan saya tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana mempertahankan keberlanjutan dari apa yang sudah dibangun seperti ini. Itu juga yang penting kan. Kita tidak ingin hanya sekali saja panen selesai, ya setelah itu selesai semua. Kita ingin ini berkelanjutan, apalagi kita ingin membangun buruan saya ini sebagai model ketahanan pangan Kota Bandung. Tentunya harus berlanjut. Jadi ini keberlanjutan yang kemudian
ya kalau masalah anggarannya itu mungkin klise ya, tapi memang kalau kita ingin mengembangkan sebanyak mungkin itu juga butuh tentunya juga support kolaborasi dari berbagai pihak yang harus menunjang ini semua, dan kebijakan pemerintah juga yang selalu mendukung support terhadap ini. Karena saya melihat kalau dari sisi masyarakat sebetulnya sekarang tuh sudah begitu semangat tinggi, tinggal yaitu bagaimana kita kolaborasi kemampuan kita untuk membackup itu semua, untuk fasilitasi dan menjaga supaya keberlangsungannya tetap berlanjut. Luar biasa. Memang kalau membuat terobosan itu mudah, tapi yang sulit itu maintain ya Pak. Untuk mempertahankan itu jadi tantangan semuanya ya. Mungkin Bapak ada pesan sedikit buat masyarakat Kota Bandung khususnya? Iya. Jadi pada kesempatan ini untuk warga Bandung, untuk sobat saya, ayo kita mulai dengan diri kita, di lingkungan kita, untuk memanfaatkan, mengoptimalkan lingkungan yang ada di kita, pekarangan, lahan yang tidak produktif gitu, untuk mulai ditanami berbagai jenis pangan. Yang kita nemu kalau di Bandung itu ya buruan saya gitu. Dan dinas insya Allah siap untuk bisa mendampingi, memfasilitasi, termasuk untuk beberapa yang punya semangat kita akan berikan semacam stimulan apakah itu bibit, media untuk pertama. Dan untuk sampah juga ini kita semua menjadi tanggung jawab bersama, harus mulai dari diri kita. Sangat mudah, manfaatkan dan pilah sampah itu sebaik mungkin. Salah satunya organiknya itu bisa dimanfaatkan untuk budidaya buruan saya. Dan masyarakat Kota Bandung tidak perlu khawatir dengan kondisi Kota Bandung, khususnya tentang pangan. Pangan di Kota Bandung cukup tersedia, cukup, bahkan insya Allah aman untuk sampai paling tidak akhir tahun ini. Dan hemat untuk belanja, bijak untuk belanja, dan makan benar B2SA itu mungkin ya pesannya. Betul sekali. Jadi terima kasih banyak kepada Bapak untuk segmen pertama ini. Mungkin kita sudahi dulu, kita break sejenak untuk segmen yang kedua. Masih di podcast Papa Tong, hari ini kita akan melanjutkan ke segmen yang kedua. Kali ini setelah kita ngobrol banyak dalam lagi tentang DKPP, ternyata kita tuh punya banyak sekali program-program dari DKPP ini. Ternyata tidak hanya untuk ketahanan pangan, tapi juga ada yang lain. Mungkin Bapak boleh cerita perannya DKPP tuh selain ketahanan pangan, ada apa lagi sih? Iya, betul. Jadi memang banyak, kadang-kadang saya pun nggak sampai bisa berhenti ya untuk bekerja terus. Karena kenapa? Dari sisi fungsi, DKPP itu punya 3 urusan besar yang harus dikelola oleh satu dinas, yaitu DKPP, yaitu urusan, kalau di pemerintah namanya urusan wajib non pelayanan dasar, itu urusan pangan. Pangan, dan ini pangan ini menjadi kekuatan besar Kota Bandung, karena Kota Bandung bukan daerah produsen. Jadi memang pangan ini menjadi kunci bagaimana membangun ketahanan pangan, ketersediaan pangan. Kemudian yang kedua urusan pertanian. Urusan pertanian itu di dalamnya pertanian secara umum begitu ya, ada tanaman horti, pertanian padi gitu ya, sayuran dan sebagainya. Kemudian di dalamnya ada peternakan, bahkan ada perkebunan di dalamnya tuh. Jadi itu fungsi. Kemudian yang terakhir fungsi atau urusan terkait dengan perikanan. Perikanan. Jadi semua perikanan itu masuk ke dalam fungsi DKPP. Beda dengan sepertinya di Provinsi Jawa Barat. Satu urusan itu diampu oleh satu dinas itu. Jadi perikanan satu dinas, ketahanan pangan satu dinas begitu ya. Peternakan satu dinas, sehingga mereka punya terpilah-pilah. Nah, kalau di Kota Bandung tuh menjadi satu, jadi besar. Nah, jadi kalau ditanya ada program apa lagi, banyak pisan lah gitu ya, banyak sekali. Tadi selain saya ambil yang penting dan hari ini kita sedang berlangsung. Selain buruan saya, kita Kota Bandung tuh bagaimana menjaga kesehatan dan mutu hewan. Wah. Jadi selain bukan hanya hewan itu sebagai konsumsi itu untuk dikonsumsi, tapi hewan-hewan piaraan begitu, hewan ternak itu kita jaga betul kesehatannya dan keamanannya.
Nah, salah satunya melalui vaksin. Dan hari ini atau kemarin bulan September tuh kita memperingati yang namanya World Rabies Day. Dan Kota Bandung juga terlibat di situ, banyak melakukan aktivitas dari mulai edukasi, sosialisasi begitu, sampai pelayanan kesehatan termasuk pemberian vaksin. Wah, Gitu. luar Dan biasa. puncaknya nanti tanggal 8 Oktober. Boleh Pak mungkin ada bocoran sedikit nih, World Rabies Day nanti ada apa aja sih Iya. Pak? Jadi World Rabies Day ini peringatan rabies sedunia. Jadi memang ini menjadi concernnya dunia akan bahayanya rabies. Rabies itu apa? Rabies itu salah satu penyakit atau penyakit yang disebabkan oleh virus dari gigitan atau air liur hewan, namanya hewan penular rabies deh. Jadi biasanya seperti misalnya kalau di kita ada kucing, ada anjing, ada monkey, monyet begitu ya, kera gitu yang bergigi tajam biasanya. Nah, itu bisa mengakibatkan karena gigitan atau air liur bisa mengakibatkan rabies. Rabies ini semacam penyakit yang sangat menular dan tingkat kematiannya tinggi. Namanya itu kalau di kita tuh kalau penyakit itu zoonosis. Jadi dari hewan bisa menular ke manusia atau sebaliknya. Manusia bisa menular ke hewan. Atau ada istilah ada anjing gila digigit ya itu ya. Nah, dalam tahun ini kita memperingati, kita mengedukasi bagaimana tadi bahayanya penyakit itu sehingga kita bisa menghindari. Jadi sebagai orang kita bisa menghindari. Kemudian dari sisi hewannya bagaimana memperlakukan hewan itu, hewan tadi pembawa rabies itu supaya tetap dalam kondisi sehat. Salah satunya dengan memberikan vaksin. Diberikan vaksin. Nah, DKPP sudah melakukan hampir sebulan penuh kemarin seperti pelayanan vaksin rabies gratis lah. Luar biasa. Jadi selama tanggal 1 sampai 30 September hampir setiap hari kita lakukan pelayanan vaksin, termasuk ada namanya kastrasi. Kastrasi itu sterilisasi ya, khusus untuk kucing jantan. Ya, itu kita lakukan. Nah, sudah berakhir September. Nah, peringatan puncaknya kita akan lakukan perayaan cukup besar tanggal 8 Oktober. Beberapa hari ke depan, hari Minggu, itu bertempat di kantor DKPP Jalan Arjuna 45. Banyak sekali nanti aktivitas yang dilakukan selain kita ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang pihak yang membantu, juga ada beberapa kaitan dengan hewan. Ada fashion hewan gitu ya, maksudnya. Kemudian ada tentunya pelayanan kesehatan dan berbagai event lain, termasuk nanti juga karena kita tadi banyak pekerjaan, kita kolaborasikan juga ada namanya Gerakan Pangan Murah. Jadi di situ ada bazar, ada semacam penjualan pangan yang tentunya murah dan berkualitas. Kemudian layanan-layanan, ada donor darah, ada eksibisi, ada hiburan dan sebagainya. Wah, seru banget nih. Dicatat ya wargi Bandung, tanggal 8 Oktober nih ada World Rabies Day berlokasi di kantor DKPP Kota Bandung, Jalan Arjuna nomor 45. Nah, kira-kira nih Pak, bagaimana tips supaya masyarakat itu tidak panik karena isu rabies ini kan sebenarnya sangat menakutkan bagi masyarakat karena seperti yang tadi Bapak bilang, ternyata penyakit rabies ini cukup mematikan dan berbahaya gitu. Nah, seperti apa tips supaya masyarakat nggak perlu panik nih rabies di Bandung gitu? Iya. Secara umum Kota Bandung itu sebetulnya relatif terbebas dari rabies begitu ya, dan jarang ada kasus lah begitu ya. Tapi kita harus sama-sama mengantisipasi karena Bandung ini menjadi kota besar. Kalau di dalam dunia peternakan menjadi ulang-aliknya ternak gitu. Jadi kita banyak kedatangan ternak dari luar, termasuk juga kita keluar ternak. Jadi itu yang mengakibatkan resiko tertularnya virus rabies. Nah, jadi pada masyarakat kita mengimbau tentunya ini ada dua sisi deh. Pertama dari hewannya dulu mungkin ya. Hewan itu seperti juga kita manusia, mereka harus diperlakukan sebagaimana manusia. Ada namanya keserawan, kesejahteraan hewan. Jadi hewan itu harus disediakan tempat perlindungan yang memang nyaman, sebagaimana diberikan makan secukupnya, diperlakukan dengan baik, dan yang penting dijaga kesehatannya. Salah satunya diberikan
vaksin rabies secara rutin. Itu yang salah satu antisipasi yang boleh. Jadi setiap binatang piaraan itu diberikan vaksin rabies, dan itu bisa dilakukan mudah kalau di Kota Bandung, termasuk di dinas kita selalu memberikan seperti event ini gratis. Dan masyarakat kalau menemukan, dari sisi masyarakat juga tentunya harus menghindari kalau melihat ada indikasi hewan-hewan yang terindikasi pembawa rabies ini. Jadi kalau hewan itu misalnya kita lihat di anjing atau kucing, mereka terlihat dari sisi penampakannya keluar air liur yang banyak, kemudian bersikap agresif, kemudian misalnya dia takut kepada sinar gitu ya. Dan setiap ada orang yang lewat atau kadang-kadang benda yang lewat itu dia agresifnya berlebih. Nah itu harus diantisipasi segera kalau melihat itu ya tentunya dihindari. Makanya yang pemilik hewan itu harus memposisikan hewan itu terlindungi. Bahkan kalau untuk di posisi yang ada di luar harus diikat ya begitu jadi tidak diliarkan begitu, sangat dipelihara. Nah itu yang harus dijaga. Kalau melihat itu bisa segera lapor apakah ke puskesmas atau ke kita ke dinas DKPP untuk kita nanti melihat apakah tadi hewan yang diindikasikan itu betul. Nanti kalau iya nanti kita akan perlakukan, akan kita kita akan tangkap dan sebagainya. Dan untuk masyarakat ya sekali lagi tidak perlu khawatir, tapi memang harus hati-hati. Harus hati-hati, betul. Kalau di DKPP sendiri nih Pak, apakah masyarakat Bandung punya klinik khusus untuk hewan kesayangan mungkin Pak? Iya. Nah, ini juga salah satu layanan yang diberikan oleh DKPP. Tadi selain layanannya, kita punya klinik hewan. Kita punya klinik hewan, lokasinya ada kalau di Bandung ini di Jalan Pelindung Hewan di sekitar Tegalega. Nah itu klinik punya kita, dan kita memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan secara gratis. Walaupun mungkin hanya untuk kesehatan dasar begitu ya, tapi itu bisa sangat membantu. Jadi silahkan masyarakat yang akan, khususnya masyarakat yang ber-KTP Kota Bandung. Jadi kita akan berikan layanan gratis. Itu kita layanannya setiap hari dari pagi, kadang-kadang jam 11 itu juga atau jam 12 itu sudah sudah beres atau sudah selesai, karena kita memang juga membatasi tidak sehari paling 30 atau maksimal sampai 40 hewan yang kita beri perlakuan. Nah itu silahkan tadi masyarakat Kota Bandung khususnya ber-KTP Bandung untuk membawa hewan piaraannya gitu untuk diperiksa, termasuk tadi untuk dilakukan vaksin. Betul. Atau sekali-kali bisa juga kalau untuk kondisi-kondisi tertentu datang langsung ke kantor kita DKPP di Arjuna 45. Kita juga punya teman-teman ada bidang peternakan dan kesehatan hewan, mereka juga bisa memberikan perlakuan atau penanganan segera gitu apabila ditemukan hal-hal yang perlu untuk dia. Termasuk nanti di acara World Rabies Day, kita ada pelayanan pemeriksaan kesehatan, termasuk vaksin juga kita berikan lain dan kastrasi juga. Wah, berarti komplit nanti ya di World Rabies Day. Jadi di DKPP tuh lengkap sekali, mulai dari pertanian, perikanan sampai ke peternakan. Jadi buat yang punya anabul nih harus dibawa ke World Rabies Day ya. Jangan lupa catat tanggalnya. Mungkin Bapak sedikit pesan terakhir untuk sobat saya supaya bisa datang nih ke World Rabies Day. Silakan Bapak. Iya, kepada sobat saya semua, ada sebuah event peringatan World Rabies Day di tanggal 8 Oktober, tempatnya di Arjuna atau di KPP Arjuna 45. Silakan, ini gratis dan tidak hanya terkait dengan World Rabies Day, banyak event, bahkan ada bazar murah untuk pangan begitu ya. Kemudian ada edukasi bagaimana cara mengolah sampah tadi. Salah satunya kita membuat ada maggot begitu, jadi bagaimana nanti masyarakat juga bisa edukasi. Kemudian juga ada satu, ini saya belum sampaikan. Dari dinas kita sebuah inovasi membuat semacam mikroba yang bisa mempercepat proses pengomposan sampah. Jadi sampah itu bisa dengan mikroba yang kita kerjasamakan dengan salah satu yayasan Kasih Bumi. Nah itu bisa mempercepat, dan ini juga bisa membantu tadi permasalahan sampah itu. Kemudian ada event di sana, ada fashion show
untuk hewan, ini juga menarik. Kemudian ada pertunjukan hewan-hewan unik, bahkan ada tarantula, ada apa, dan Wah. ada layanan donor darah juga dan lain. Jadi silahkan datang gratis ke Arjuna, dan kalau boleh saya menghimbau untuk menghindari membawa kendaraan sendiri karena aksesnya mungkin tidak terlalu besar seperti tempat lain. Ya, jadi untuk bisa bersama mungkin hadirnya atau menggunakan kendaraan tapi di drop off di sana nanti bisa masuk. Wah, luar biasa sekali. Sekian Pak Patong, kali ini kita sudah berbicara banyak sekali tentang DKPP, mulai dari sesi pertanian, perikanan, hingga peternakan. Dan jangan lupa nanti hadir di World Rabies Day di tanggal 8 Oktober di kantor Arjuna nomor 45, kantor DKPP Kota Bandung. Sampai bertemu lagi di Pak Patong selanjutnya. Hatur nuhun Bapak Kadis. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, makasih.